Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur, mengucapkan dengan lisan yang Allah berikan kepada kita. Syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang mana memudahkan kita dalam rangka melaksanakan di antara syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga syariat yang telah kita lakukan nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita semua menggapai mendapatkan ridho dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah jalla wa ala, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita, manusia termulia yang ada di alam ini. Beliau tak lain ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah dan selalu meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan taufiknya kepada kita, sehingga dengan taufiknya dari Allah
kita nantinya akan mudah mengikuti beliau sampai Allah ridho dengan kita dan nantinya memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari 10 Dzulhijjah adalah hari yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mayyazaha min ayamin ukhra. Jadi 10 Dzulhijjah di antara hari-hari yang sangat mulia, yang mana Allah bedakan hari-hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena memang keistimewaan yang Allah adakan pada 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan pada hari-hari tersebut. Di antaranya keistimewaan yang Allah berikan pada hari tersebut ialah tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari yang mana amalan itu dilakukan seorang hambanya Allah lebih dicintai, lebih disukai kecuali hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ketika Allah memang mencintai amalan yang dilakukan pada hari 10 Dzulhijjah ini, maka pastinya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau beribadah pada 10 Dzulhijjah. Maka ketika mendengar pernyataan dari Rasulullah SAW, mendengar kabar, pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah, yaitu pada hari-hari 10 Dzulhijjah, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah itu pahalanya juga belum bisa mengimbangi, belum bisa menyamai dengan ibadah yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah?" Rasul mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, keluar di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu juga belum bisa mengimbangi, bisa menyamai ketaatan seorang hamba yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Rasul melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah bi nafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan dengan hartanya, walam yarji bidzalika min dzalika bi syai', dan tidak pulang daripada peperangan tersebut atau jihad tersebut sesuatu. Maksudnya jiwanya, nyawanya yang dia miliki tidak kembali, harta yang dia bawa untuk perang juga tidak dibawa pulang. Maksudnya pulang sudah tidak membawa apa-apa. Maksudnya gugur, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau orang keluar di jalan Allah dengan membawa hartanya, membawa nyawanya, gugur di medan perang, baru bisa menyamai ibadah yang dilakukan seorang hamba ketika di 10 Dzulhijjah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang 10 Dzulhijjah itu adalah momen bagi kita, kesempatan bagi kita untuk mengangkat pahala-pahala kita, untuk memberikan pahala yang besar bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Walakin ma'al asaf ya ayyuhal ikhwan, sangat disayangkan sekali, faqad marat hadhil ayyamu bisur'ah, sungguh telah berlalu hari-hari 10 Dzulhijjah ini dengan cepat sekali. Tak terasa 10 hari sudah mau selesai. Pertanyaannya, apakah 10 hari atau 9 hari yang telah lalu kemarin kita sudah mengoptimalkan bisa beribadah pada hari-hari tersebut? Kalaulah memang kita semua bisa mengoptimalkan pada hari-hari kemarin, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas anugerah kemudahan bisa beramal pada 10 Dzulhijjah. Dan bagi kita yang belum bisa mengoptimalkan, belum bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa
fase yang mana fase-fase ini masih dalam kategori hari-hari yang mulia. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, menggambarkan kepada kita para pencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggambarkan, innal khayla, sesungguhnya kuda pacu atau kuda untuk berlari, untuk berlomba, idza syarafat nihayatul midmari, kalau kuda pacu ini sudah mendekati garis finishnya, badadat qusara juhdiha, maka akan mengerahkan semua tenaga yang dia miliki agar sampai kemana? Ke garis finish. Kenapa? Litafuza bisibab. Kenapa kuda ini ketika sudah dekat garis finish mengerahkan semua tenaganya agar mereka semua bisa memenangkan perlombaan. Maka kita yang iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini juga sudah diambang pintu habisnya 10 Dzulhijjah. Jangan sampai kita ini kalah dengan apa tadi? Seekor kuda. Kalau kuda tahu garis finish, mau selesai perlombaannya, maka bukannya tambah lemas tetapi tambah apa? Semangat. Bukannya tambah loyo tetapi malah mengerahkan semua tenaganya agar bisa sampai ke garis finish pada kategori yang pertama. Litafuza bisibab, agar kuda ini bisa menang dalam perlombaan. Maka fala takun al-khailu afdalu minka, jangan sampai kuda pacu tadi lebih pintar daripada kita. Kenapa? Kuda pacu tadi ketika sudah mendekati garis finish bukannya tambah loyo tapi tambah semangat. Maka kita sama, ketika sudah mendekati garis finish tadi, sudah mau habis 10 Dzulhijjah ini, bukannya kita tambah loyo tetapi kita harus lebih tambah semangat. Fa inal a'malu bil khawatim, karena yang namanya amalan itu dilihat dari akhirnya. Jadi amalan kita itu dilihat dari akhirnya. Kalaulah kita memang idza kunta lam tusin istiqbal, kalaulah kita semua memang belum bisa menyambut dengan baik 10 Dzulhijjah awalnya, la'allaka tusnil wada'. Semoga kita semua, semoga kalian bisa berbuat baik dengan apa? Akhirnya. Bisa berbuat baik di akhir-akhir 10 Dzulhijjah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang pada awal-awal 10 Dzulhijjah kita semua belum bisa berbuat baik, kita semua belum bisa optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir-akhir 10 Dzulhijjah ini kita semua usahakan berbuat baik, mengoptimalkan waktu yang tersisa agar kita semua bisa mendapatkan fadilah, keutamaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah perkataan, beliau juga mengatakan al-ibratu bi kamalin nihayat la bi nuqsanil bidayat. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah perkataannya, yang pertama ialah al-ibrah. Jadi yang dilihat itu apa? Dengan sempurnanya nihayat, sempurnanya akhirnya, bisa mengoptimalkan fase-fase waktu-waktu akhir. La binuksani al-bidayat, bukan kekurangan yang ada di awal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau memang kita semua pada hari-hari awal 10 Dzulhijjah belum bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa mengoptimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai di akhir-akhir hari ini, detik-detik akhir 10 Dzulhijjah ini, kita tidak bisa mengoptimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal a'malu bil khawatim, karena yang namanya amalan itu semua dilihat dari akhirnya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting bagi kita semua. Pelajaran yang sangat luar biasa, yang mana kalau kita memang menginginkan pahala, menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala,
ini adalah momen yang paling utama. Ini adalah waktu yang paling utama agar mengangkat, memberikan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memberikan kesempatan yang simpel ini, kesempatan yang sedikit ini, jangan sampai kita sia-siakan sampai waktu ini berlalu tanpa kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara beberapa ibadah, di antara beberapa ketaatan-ketaatan yang memang Allah khususkan pada hari-hari ini, di antaranya ialah yang pertama melaksanakan kurban. Jadi hari-hari yang pertama ini, hari-hari yang mulia ini, Allah khususkan beberapa ibadah yang mana tidak ada di hari-hari yang lainnya. Yang pertama ialah Allah khususkan yaitu penyembelihan kurban. Dan penyembelihan kurban ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah syariat yang agung, syariat yang luar biasa. Kenapa? Karena syariat ini kalau orang Allah berikan kemudahan dalam rezekinya tetapi enggak mau berkurban, Allah berikan ancaman agar tidak mendekati tempat sholat. Jadi syariat kurban itu syariat luar biasa, syariat yang besar, bukan syariat yang biasa. Maka kalau kita memang mampu untuk berkurban, selagi waktu ini masih bisa, maka berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban adalah syariat yang besar. Bahkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnatul muakkadah, menunjukkan bahwa perkara ini memang perkara yang besar. Perkara yang kedua ialah melaksanakan sholat Idul Adha, yang mana sholat ini tidak akan kita laksanakan kecuali memang pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan sholat ini juga syariat yang mulia. Kenapa? Karena bahkan orang-orang yang dalam keadaan lagi datang bulan, dalam keadaan tidak suci, mereka semua juga disuruh berangkat untuk menghadiri di tempat sholat. Maka ini menunjukkan syariatnya memang syariat luar biasa, syariat yang besar, sholat Idul Adha. Itu diantara dua perkara yang memang Allah khususkan pada hari-hari Dzulhijjah. Dan yang terakhir ialah di antara ibadah yang Allah khususkan ialah agar kita semua memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Rasulullah SAW menjelaskan ketika Rasul telah memberitahu tentang keutamaan 10 Dzulhijjah, maka Rasul mengatakan fa'aktsiru fihinna, maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut at-tahlil, membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah, wat takbir, dan juga memperbanyak takbir, yaitu Allahu akbar, wat tahmid, membaca alhamdulillah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat takbir ini syariatnya akan sampai hari akhir tasyrik. Jadi kita dianjurkan agar membaca takbir kapanpun dan dimanapun kita berada, yaitu yang bernama takbir mutlak. Kapanpun kita, dimanapun kita, selagi tanggal 10 sampai tanggal berapa? Tanggal hari tasyrik, maka kita semua dianjurkan untuk bertakbir. Karena takbir ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai datangnya akhir hari tasyrik. Dan yang kedua ialah takbir muqayyad, takbir yang dilakukan seorang hamba setelah mereka semua melakukan sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu, kita semua dianjurkan agar membaca takbir. Dan ini juga sama, dimulai dari subuh waktu Arafah dan diakhiri kapan? Tanggal 13 hari tasyrik. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara ibadah-ibadah yang Allah khususkan dan tidak diadakan pada hari-hari yang lainnya. Yang pertama ialah berkurban, melaksanakan kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah melaksanakan sholat Idul Adha, dan yang ketiga ialah melaksanakan takbir. Maka ikhwatal iman
Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang paling mulia ini. Di hari yang paling mulia ini. Karena kalau kita bisa mengomong, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semua, 10 Dzulhijjah memang hari-hari yang mulia. Tetapi di antara hari yang mulia dari ke-10 hari ini adalah hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Rasul mengatakan a'damul yaum, hari yang paling agung indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisinya Allah, Yaumun Nahar. Jadi hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisinya Allah ialah hari penyembelihan. Kapan itu? Yaitu 10 Dzulhijjah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita, akan lipat gandakan pahala-pahala dari ketaatan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang utama ini, Allah mudahkan kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita yang kita lakukan di hari yang mulia ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menggapai surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا في هذا اليوم يا الله، اللهم ارزقنا في هذا اليوم يا الله، اللهم ارزقنا في هذا اليوم المبارك يا الله. اهدنا وارزقنا هدايتك، اهدنا وارزقنا هدايتك يا الله، اهدنا وارزقنا هدايتك يا الله، وادخلنا في جنتك، وادخلنا في جنتك، وادخلنا في جنتك، ونجنا من عذابك، ونجنا من عذابك، ونجنا من عذابك، من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا مختار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.